Hope it's on. Oke, kayaknya sudah mulai bergabung. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya buat yang baru gabung? Halo. Semoga kalian semua baik-baik aja ya, sehat selalu. Dan kalaupun mungkin saat ini sedang mengalami sebuah cobaan, insya Allah mari kita berdoa bersama agar kalian semua dapat melewatinya dengan penuh kesabaran tentunya. Dan saya ingin cerita, jadi untuk sesi Roro Talks kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana Jawa Timur ini bisa bergotong royong dalam menangani pandemi COVID-19. Gitu. Topik ini penting sekali di samping memang relevan gitu ya, relevan karena saat ini kita di tengah pandemi. Kalau saya boleh share dikit bahwasanya kasus kita hari ini, atau it says here 18th August. Jadi kemarin itu kasus baru di seluruh Indonesia mencapai 15.768 kasus. Dan ini sudah mulai turun dari peak yang kita alami beberapa saat yang lalu, itu di kisaran 54.000 kalau tidak salah ya, itu kurang lebih di pertengahan Juli. Jadi selama ini kita sudah mengalami sebuah penurunan, so that's really good news. Dan di samping itu, jadi kepengen cerita, beberapa hari yang lalu saya hadir di sebuah diskusi gitu online dengan beberapa anggota DPR dari beberapa negara. Jadi ada dari Kanada, lalu kemudian juga ada yang dari Thailand, Philippines gitu. Dan kita membahas gitu mengenai apa sih yang bisa kita lakukan untuk menangani pandemi COVID-19 ini dengan lebih baik lagi. Apalagi sekarang ada varian baru dengan adanya Delta gitu ya. Banyak sekali peningkatan sebetulnya daripada kasus COVID, walaupun tadi kita sudah melihat bahwa saat ini negara Indonesia secara keseluruhan sudah mengalami sebuah penurunan. Dan ketika kita ngobrol gitu, akhirnya salah satu kesimpulan yang menurut saya sangat penting adalah bahwasanya perlu sebuah sinergitas antara lintas instansi gitu. Jadi perlu ada sinergitas antara misalnya pemerintah baik di pusat dan juga di daerah, dan juga para legislator gitu, legislator baik di pusat dan juga di daerah. Ketika kita melakukan sebuah koordinasi yang masif gitu ya, lintas lembaga, harapan besarnya bisa betul-betul lebih maksimal dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dan yang terpenting adalah bahwasanya masyarakat bisa lebih well informed gitu ya, dengan bagaimana sih status COVID-nya gitu kan. Lalu kemudian apa saja yang harus dilakukan agar kita bisa segera bangkit dari cobaan yang besar ini. Nah, hari ini ada 2 goal inti. Yang pertama adalah kepengin banget supaya kita semua itu dapat update. Kita dapat update dari para pemimpin daerah terhadap upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan gitu ya, dalam rangka penanganan COVID-19. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah sekalian kita bisa ikut serta dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, karena kebetulan beberapa saat yang lalu saya juga turun ke lapangan ke beberapa kecamatan, baik di dapil saya di Lamongan, di Gresik gitu, dan sempat berbicara dengan warga, membahas mengenai apa sih keluhan atau keluh kesah mereka selama ini di masa pandemi. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol dengan para narasumber kita. Sekalian saya mau give a little introduction, yaitu yang pertama kita akan ngobrol bareng dengan para pejabat daerah yang tentunya melakukan berbagai macam upaya untuk memajukan wilayah Jawa Timur. Jadi yang pertama nanti kita akan ngobrol bareng Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Beliau ini adalah pemimpin muda, mempunyai segudang prestasi dan tentunya kompeten di dalam bidangnya, dan mempunyai tekad untuk dapat memajukan wilayah Jawa Timur. Jadi ini sesuatu hal yang patut untuk kita apresiasi. Lalu yang kedua adalah nanti sekalian saya akan coba
tambah mereka di sini. Nanti akan ada Bupati Gresik juga. Bupati Gresik, Pak Ahmad Yani, tapi kalau saya manggilnya Gus Yani. Beliau ini adalah sosok inspiratif juga, sosok inspiratif. Menurut saya energi dan juga semangat baru gitu ya untuk wilayah Gresik. Di mana sebelumnya beliau juga diberi amanah untuk menjadi ataupun menjabat sebagai ketua DPRD. Jadi itu sangat amat luar biasa. Dan yang tidak kalah penting, nanti kita akan diskusi juga dengan Pak Yuhronur. Jadi Pak Yuhronur ini adalah Bupati Lamongan. Beliau adalah sosok yang telah berkiprah gitu ya di dan juga konsisten dalam mengabdikan dirinya gitu untuk memajukan Kabupaten Lamongan. Jadi beliau pun mempunyai banyak sekali peran gitu ya dalam membangun Kabupaten Lamongan. Jadi Lamongan dan juga Gresik ini merupakan ini apa namanya daerah pemilihan saya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan update dari beberapa narasumber yang akan join hari ini. Sebentar ya, sambil saya coba koordinasi dulu. Sambil menunggu gimana kabarnya, mungkin teman-teman di sini bisa cerita how is everybody doing? Amin, terima kasih Mas Roza, gimana kabarnya? Ini banyak banget yang udah join. Hello, hello, waalaikumsalam. Kapan ke Dapil lagi? Insya Allah nanti akan ke Dapil lagi di masa reses berikutnya. Kebetulan kemarin udah sempat turun ke lapangan dan jadi sekalian ya edukasi politik buat teman-teman di sini bahwasanya kita mempunyai peran penting untuk bisa melakukan pengawasan dan apalagi kalau pas reses itu kita harus kita itu harus bisa turun ke lapangan, lalu kemudian bisa memberikan kontribusi lah kepada masyarakat. Jadi kalau reses ini merupakan kesempatan tersendiri untuk kita berkomunikasi dengan masyarakat, menanyakan gimana kabarnya, apa yang dibutuhkan gitu ya, sekalian kita menyerap aspirasi, lalu kemudian kita melakukan ataupun memberikan bantuan dalam bentuk program-program kemasyarakatan begitu. Nah, kebetulan kalau di Komisi 7 ini membidangi energi, riset, inovasi dan industri. Jadi banyak sekali program-program dari pusat yang kita tarik yang akhirnya juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Gresik dan juga Lamongan. So this is really really important gitu. Contoh kecil salah satunya itu ada program penerangan jalan umum. Program penerangan jalan umum ini itu diharapkan dapat melistriki wilayah-wilayah yang belum punya listrik. Jadi PJU itu penting banget, kenapa? Karena tanpa wilayah yang terlistriki, tentu ini sangat amat mempengaruhi produktivitas masyarakat, ya kan? Lalu kemudian sangat mempengaruhi kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah misalnya. Dan juga bahkan pendapatan mereka sendiri gitu kan. Jadi daya beli masyarakat juga kurang karena produktivitasnya yang kurang maksimal. Nah, maka dengan bantuan program ini, alhamdulillah kalau tahun lalu kita udah berusaha untuk memperjuangkan ada kurang lebih berapa titik ya? 300 kalau nggak salah, 300 titik. Dan tahun ini ada 350 titik yang mendapatkan bantuan penerangan jalan umum. Dan ini berkat kerjasama kita juga dengan pemerintah daerah.
di mana tentunya dari situlah kita juga lebih mengetahui wilayah mana aja sih yang sebetulnya membutuhkan gitu. Ini sekalian ngobrol dulu. Tadi ada yang bilang apa tuh? Um, Tadi ada yang bilang baru negatif COVID. Mbak Dia sehat selalu ya. Buat kalian yang sekarang lagi positif COVID, jangan khawatir. Jadi yang penting itu adalah kalian nggak panik gitu. Karena ketika kita panik, imun kita langsung turun, ya kan? Sangat amat mempengaruhi imunitas tubuh kita gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah pasrah dengan Yang Maha Kuasa, lalu kemudian uh, perlu apa ya ikhlas dalam menjalaninya, bahwasanya ini memang cobaan yang harus dilalui, and try to stay positive. Jadi lakukan apapun yang membuat kamu bahagia gitu. Itu penting banget agar kalian bisa segera imunnya semakin membaik, dan jangan lupa harus ini ya, keluar kalau bisa, misalnya ada balkon atau apa gitu untuk mendapatkan matahari sehat di pagi hari. Rekomendasinya sih di sekitar jam 9 sampai jam 10-an gitu ya. Jadi lakukanlah upaya-upaya itu, jangan lupa untuk makan yang sehat, dan mudah-mudahan kita semua berdoa di sini agar bisa segera pulih kembali. Ditunggu teman-teman Gresik. Insya Allah saya pun kepengen banget bisa balik, bisa ke sana lagi. Mudah-mudahan nanti ya kita akan agendakan supaya bisa um, ketemu lagi dengan kalian semua. Ini sebagai update aja, lagi siap-siap semua, jadi nggak apa-apa kita sambil ngobrol aja supaya bisa saling kenal, saling update satu sama lain. Ini ada dari Lombok, dari Turkey even. Halo teman-teman diaspora dari Turkey, apa kabar? Semoga kalian semangat selalu ya. I miss living abroad sebetulnya. Saya tuh kangen banget masa-masa kuliah gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman di sana semangat selalu dalam menjalankan tugasnya, karena itu juga bentuk daripada pengabdian kalian sebagai diaspora Indonesia. Ingat bahwa kalian adalah ambasador daripada negara Indonesia. So you don't have to be an actual ambassador to the country gitu ya. Tetapi um, dengan kalian merepresentasikan sebagai orang Indonesia, kalian juga mempunyai tugas tersendiri gitu untuk bisa mengabdikan diri kepada bangsa. So it's so important what you're doing for the country and even for your individual selves. Halo, halo semuanya. Gitu. Ntar ya, sambil kita koordinasi. Yang dari Jatim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Salam sehat ya, semoga kalian baik-baik aja. Gimana kabarnya di sana? Pokoknya kalian jangan lupa ini ya, taat protokol COVID. Aduh, harus taat banget protokol COVID ini, soalnya um, apa ya, kita tuh sedang perang dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat gitu kan. Jadi banyak sekali upaya yang harus kita lakukan, dan kita harus maksimal gitu. Misalnya pemerintah mempunyai peran gitu. Tetapi kalian juga mempunyai peran penting gitu dengan taat dengan protokol, taat dengan protokol kesehatan, menjalankan protokol kesehatan dengan baik itu penting banget gitu. Jadi please don't forget, dan bagi kalian yang
bagi kalian yang sedang apa? Sebentar ya. Hold on, I'm just trying to get. Oke, ini kayaknya udah join. Sambil kita menunggu, sabar ya guys. Just give us 1 second untuk koordinasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Wagub, apa kabar? How are Ya, you? baik. Gimana, Mbak Arro? Alhamdulillah, thank you so much. Terima kasih banyak sudah meluangkan ngobrol. Dan ini izin ya para bupati, katanya masih siap-siap. Jadi kita tunggu saja. Tapi sambil menunggu, mungkin bisa ngobrol-ngobrol sedikit sama Mas Wagub. Ya. Sebetulnya kepingin nanya gitu ya. Gimana sih sebetulnya? Langsung aja ya Mas Emil ya. Jadi Ya, nggak apa-apa, kepingin langsung aja. tahu selama ini gimana sih apa dampak daripada kebijakan PPKM Jawa Bali gitu, terkhususnya di Provinsi Jawa Timur gitu. Apakah selama ini kebijakan ini tuh berhasil gitu untuk menurunkan kasus COVID-19 gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian selama ini pemerintah daerah terkhusus di Jawa Timur ini langkah apa aja sih yang dilakukan gitu? Misalnya bagaimana dengan penerapan 3T-nya, mulai dengan tracing dan lain sebagainya dan testing gitu ya. Lalu kemudian bisa sharing juga mengenai proses ataupun perkembangan daripada vaksinasi di Jawa Timur dan misalnya gimana statusnya di rumah sakit gitu, apakah saat ini sedang mengalami penurunan dari segi bed occupancy-nya. Jadi mungkin monggo silahkan Mas Emil bisa sharing ke kita semua. Jadi baik, jadi gini, kalau misalnya kita bicara PPKM ini berhasil atau enggak, memang kita bisa ngelihat dari angka COVID sekarang menurun. Pertanyaannya adalah, seandainya kita nggak menerapkan PPKM, akan turun sendiri nggak kasusnya? Kan itu juga yang menggelitik kita ya. Jadi kita ingat dulu di bulan April 2020 kita punya apa yang disebut PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu waktu itu diterapkannya sangat terbatas, hanya terjadi di daerah-daerah tertentu saja, di kota-kota besar ya. Terus kemudian, nah ini ada Gus Yani nih udah gabung. Gus tadi udah nah ya. Finally, aduh Gus Yani, matur nuwun Gus. Oke, monggo Siap. lanjut Mas Wagub dulu, silakan. Monggo, ya. Ya, jadi PSBB yang waktu itu diterapkan, sebentar deh. Ya, sorry. Jadi, basically waktu PSBB itu memang yang menerapkan nggak semua daerah, dipilih-pilih betul. Dan saat itu COVID itu ada yang bilang penyakit kota. Jadi belum masuk ke desa. Bahkan ada yang bilang penyakit elit. Yang kena itu kebanyakan orang-orang yang justru dari golongan menengah atas. Itu menarik tuh waktu itu. Nah, fenomenanya. Dan kemudian di Surabaya Raya, di Malang Raya secara selektif ditetapkan. Nah, kemudian ya kita tahulah hasilnya, kasus relatif sempat melandai, tapi nggak turun waktu itu ya. Nah, kenapa demikian? Ya karena memang kita mulai dari kasus yang nggak ada, menjadi mulai naik, mulai agak melonjak, kemudian diterapkan PSBB. Tapi relatif terkendali gitu, artinya tidak terjadi lonjakan yang rumah sakit kemudian kolaps. Ya kan? Kita harus akui rumah sakit nggak sempat kolaps saat itu. Nah, kemudian habis itu diterapkanlah protokol kesehatan. Jadi kita nggak nyuruh orang, melarang orang untuk ngapa-ngapain, tetapi protokolnya yang harus dijaga gitu. Nah, kemudian di bulan Desember menjelang tahun baru kasus naik lagi tiba-tiba. Naik lagi. Nah, kemudian kasus naik yang kita biasanya 300, 200 menjadi 1000 sehari di Jawa Timur. Ya. Nah, kemudian PPKM di bulan Januari turun balik lagi menjadi 300-an kasus sehari gitu. Jadi ini kita ngelihat bahwa PPKM yang dilakukan di bulan Januari, PPKM-nya seperti apa? Ya? Intinya PPKM waktu itu mall tutup jam berapa gitu ya. Dine in maksimal berapa. Ya agak ringan lah. Mirip-mirip sama yang sekarang kita hadapi nih ya. Gitu PPKM yang sudah berjenjang baru sekarang mulai dilonggarkan.
Nah, PPKM yang terakhir ini diterapkan kita menghadapi makhluk yang berbeda nih yang kita lawan. Mhm. COVID-nya yang sering disebut varian Delta itu sangat menular, ya. Sangat menular. Kemudian kalau kena, kemungkinan kita itu kena gejala tuh tinggi. Kalau dulu banyak yang Mhm. kena kasus, tapi ya sudahlah, gitu. Paling OTG. Kalau sekarang gejalanya kerasa banget gitu. Sehingga rumah sakit dengan jumlah kasus yang sama di bulan Januari sama bulan Juni kemarin, itu lebih cepat penuh rumah sakit di Juni. Bahkan udah kita tambah kapasitasnya cepat sekali penuh. Nah, inilah yang kemudian eh, kita akhirnya kemudian diputuskan oleh pemerintah pusat sudah pakai PPKM dan ini berlakunya luas. Bukan lagi hanya di kota-kota besar, tetapi berlaku menyeluruh gitu. Nah, kita lihat sekarang bervariasi nih capaiannya. Di Surabaya Raya, di Jawa Timur secara keseluruhan juga kita mengalami penurunan kasus. Rumah sakit sudah tidak sepenuh dulu lagi, Mhm. kemudian juga angka kematian juga turun. Tapi di beberapa daerah, kalau daerahnya Gus Yani udah bagus ini, ya. Daerahnya Gus Yani Gresik ya. bagus. Tapi di daerah lain, Lamongan juga nih dapilnya jenengan bagus, ya. Tetapi kalau kita Alhamdulillah. pergi ke Mataraman, kita pergi Ya. ke Malang Raya, belum, ya. Malang Raya sudah Mhm. mulai membaik, tapi belum sampai seperti Surabaya Raya kondisinya. Karena Jawa Timur kan gede, 38 kabupaten kota. Jadi Yes, ya. capaiannya bervariasi. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwasanya dengan adanya kebijakan PPKM ini dapat mempengaruhi jumlah kasus COVID ya. Jadi kita tadi melihat bahwa ternyata kita mengalami sebuah penurunan. Nah, saya ingin tahu sebetulnya kalau kita bisa mengkerucutkan sedikit di tingkat kabupaten. Ini nggak tahu Gus Yani, Gus Yani-nya sedang memutar videonya. Tapi gini Mas Emil, mau cerita juga. Kemarin tuh saya kan ke Dapil, kebetulan naik naik mobil sih, jadi sempat lewat beberapa kota kabupaten juga. Dan kalau saya lihat pas lagi di sana itu apa di mall-mallnya udah mulai buka ya. Jadi beberapa hari yang lalu mallnya udah mulai buka. Dan yang saya suka adalah sekarang untuk masuk harus menggunakan aplikasi yang apa Peduli Peduli lindungi. Lindungi. Yes, dan itu menurut saya bagus sekali dan kayaknya itu juga sudah diterapkan di Jakarta. Gus Yani-nya kemana? Gitu. Ya, karena memang itu menjadi sebuah uji coba di Jakarta, Mhm. Surabaya, di Semarang, ya itu bahwa kalau mau masuk ke pusat perbelanjaan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sekarang 44 perusahaan di Jawa Timur yang paling padat karya juga menerapkan sistem yang sama. Mereka diuji coba untuk pakai Peduli Lindungi. Jadi Mhm. tujuannya pertama memang rekor kita secara real time ada di situ. Kita pernah Mhm. tes Mhm. antigen, pernah PCR itu ada di dalam Peduli Lindungi. Kita sudah vaksinasi atau belum ada, dan yang paling penting kemana kita pergi jadi ketahuan gitu loh. Jadi gampang melakukan Recorded ya. tracing kalau tiba-tiba salah satu orang di situ teridentifikasi positif dalam Mhm. 2-3 hari setelah ketemu kita itu langsung ketahuan. Mhm. Mhm. Dan apa kita lihat juga di Jakarta melakukan hal yang sama dan mungkin salah satu hal yang saya temukan gitu di lapangan kemarin penerapan daripada protokol kesehatannya Mas Emil itu menurut saya masih kurang apa kesadaran mungkin ya kesadaran publik gitu. Memang betul kita mengalami penurunan tapi masih ada beberapa wilayah apalagi di pelosok-pelosok gitu ketika saya turun tidak bijak dalam menggunakan masker misalnya dan bahkan kalau ngobrol ke masyarakat di lapangan itu ketika berbicara gitu mereka juga ada kecenderungan tidak percaya masih ada gitu yang tidak percaya dengan adanya COVID. Nah apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dalam hal ini gitu ya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap bahwasanya saat ini kita memang sedang perang dengan sesuatu yang nggak terlihat gitu Mas Emil. Ya, jadi sebenarnya kalau ada survei yang dilakukan oleh LSI untuk seluruh Indonesia nih ya, itu Ya. yang merasa bahwa COVID itu adalah sebuah konspirasi, rekayasa, itu nggak lebih dari 10%. Tapi kenceng banget mereka ini, ya. Mereka kenceng berkomentar di ruang-ruang media sosial dan lain-lain gitu. Nah, mungkin ini mumpung ada Gus Yani bisa langsung komen ini, mumpung lagi Iya connect nih. monggo. Gus, apa Ya, yo leres di Gus. tempat jenengan kata anu Gus kata ingkang boten percaya.
apa yang nggak percaya sama COVID gitu. Gimana Gus? Di Gresik. Monggo. Ini mumpung bisa connect ini, nanti takut ke putus lagi. Gus Yani dulu, monggo. Ya, Monggo Gus, terima cerita kasih sedikit. Pak Wagub, Mbak Roro. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Oke, amin. Insya Allah panjenengan juga. Amin, amin, amin. Jadi kita bersyukur ya, bersyukur sebagai generasi muda yang ikut berperan dalam penanganan pandemi COVID-19. Mungkin 2 bulan yang lalu yang kondisinya yang sangat luar biasa, sangat memprihatinkan. Setiap hari mendengarkan berita orang meninggal. Satu hari itu bisa 2-3 orang meninggal dalam satu desa. Ini kami juga sempat kaget melihat kondisi yang seperti ini. Gelombang 2 ini sangat berbeda dengan gelombang pertama, yang mana masyarakat itu awalnya ya memang kurang kedisiplinan, kurang terkait mungkin pengaruh dari berita-berita hoax atau seperti apa. Tetapi melihat kondisi yang gelombang 2 yang angka kematiannya cukup tinggi, akhirnya itu yang mungkin menjadi shock, semuanya juga pada ketakutan. Dan mulai pemerintah mengeluarkan kebijakan mulai PPKM mikro, terus berubah menjadi PPKM darurat, dan sekarang PPKM berlevel. Level Gresik alhamdulillah masuk kategori level 4 karena ini aglomerasi Surabaya Raya. Kita pun harus bersama-sama penanganan pandemi COVID-19 ini. Saya mengambil hikmah, ini harus bersama-sama. Menyelesaikannya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi ada kebersamaan, ada semangat gotong royong, agar kita itu bisa bertukar kreativitas. Karena kepala daerah ini dituntut di masa pandemi ini benar-benar dituntut kaya kreativitas dalam penanganan pandemi COVID. Di sisi lain dampak COVID yang begitu besar. Kabupaten Gresik, khususnya Kabupaten Gresik ini kan banyak industri-industri ya, Mbak Roro, Pak Wagub. Kita awal-awal di tengah-tengah pandemi ini sangat kerasa, pabrik-pabrik juga merasakan kebijakan-kebijakan itu cukup berat buat pabrik-pabrik ya. Akhirnya ada yang sampai mencoba mau memberhentikan karyawan dan lain sebagainya, tapi kita juga harus terus berupaya terkait dengan kebijakan subsidi upah dan lain sebagainya. Ini juga harus benar-benar harus muncul kreativitas di tengah kesulitan yang kita alami. Terus terkait dengan faktor ekonomi yang mana masyarakat membutuhkan kebijakan bantalan sosial yang mana yang ini benar-benar diharapkan oleh masyarakat ya. Di Kabupaten Gresik kita coba, karena kita tahu keuangan kabupaten sendiri, kabupaten kota sendirinya juga benar-benar harus atur napas bagaimana kita itu fiskal kita itu sampai akhir tahun ini benar. Kabupaten Gresik kemarin saya mencoba menggandeng seluruh Basnas, lembaga amil zakat, Lazismu, Nurul Mandiri, Yatim Mandiri, ACT, dan lain sebagainya. Kita kumpul bersama-sama. Kita keluarkan kekuatannya masing-masing yang kemarin dinakodai oleh Basnas. Alhamdulillah kemarin juga berjalan. Kita bangun posko-posko darurat, kita berikan call center. Di dalam posko itu ada pelayanan-pelayanan, baik pelayanan ambulan, pelayanan mobil sehat, mengantar pasien dari pasien isolasi diantar ke rumah sakit dan lain sebagainya. Obat-obatan, vitamin, semuanya kita penuhi di posko-posko darurat, termasuk pengisian oksigen pun kita berikan secara gratis. Dan alhamdulillah dibantu oleh provinsi juga buka
buka layanan pengisian oksigen gratis di Kabupaten Gresik. Tapi kayaknya ditutup ya Pak Wagub ya, karena sudah tidak ada permintaan. Nggak banyak kita cari, karena Gresik udah top lah, jenengan udah punya gejos segala macem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti penanganannya sudah termasuk bagus ya Mas Wagub ya, kalau Bagus, untuk di Barono, wilayah bagus. Gresik ini. Terima Alhamdulillah, kasih. good news. Berarti Gus Yani sukses lah ya. Tapi insya Allah kedepannya kita bisa lebih mengalami penurunan daripada kasus COVID ini. Dan tadi ada beberapa contoh langkah pemerintah gitu dalam menangani COVID-19 terkhusus di wilayah, kalau kita mengkerucutkan kembali terkhusus di Kabupaten Gresik. Gus Yani, saya mau nanya, jadi sebetulnya gimana sih tingkat vaksinasi di Kabupaten Gresik ini gitu? Apakah setiap hari ada target misalnya berapa ribu orang, dan apakah itu tercluster? Apakah setiap kabupaten, setiap kecamatan melakukan proses ini? Gimana sih Gus di lapangan? Ya, jadi vaksinasi kami sudah membaca dalam keterbatasan dropping vaksin ini. Memang kemarin 1 bulan atau 2 bulan ke belakang kemarin memang masih terlambat, masih pelan. Dropping vaksin ini masih pelan. Tetapi saya melihat di akhir Agustus atau di awal September ini yang mungkin vaksinasi ini yang cukup kenceng droppingnya. Jadi di Kabupaten Gresik juga kita kumpulkan relawan nakes. Jadi kita bentuk relawan itu ada 3 relawan. Yang pertama itu relawan sosial yang dinakodai Basnas itu tadi, untuk penguatan bantalan sosial. Terus yang kedua relawan pemulasaran yang kemarin begitu dibutuhkan sekali, rumah sakit itu sampai delay untuk pemandian, pemulasaran jenazah. Yang ketiga relawan nakes. Relawan nakes ini terdiri dari adik-adik mahasiswa yang sudah mau lulus. Putus. Ngumpul sekitar Oke, kayaknya putus ya. Ngumpul sekitar 250-an anak. Nah, ini yang benar-benar kita gerakkan untuk membantu percepatan vaksinasi. Di Gresik khususnya kita buka sentral vaksin itu di WEP, Wahana Ekspresi Pusponegoro. Itu dengan online ya. Kita buka secara online. Sasarannya untuk anak-anak muda, biar tidak ngopi di warung saja sama main game. Mereka biar vaksin secara online. Tetapi di tingkat desa bekerja sama dengan puskesmas terdekat, kita terus melakukan door-to-door vaksinasi, baik maupun lansia dan lain sebagainya. Dan minggu-minggu kemarin kita main di pelabuhan, khususnya sasarannya untuk keluarga maritim, karena keluarga maritim ini sangat besar. Di dalamnya ada banyak asosiasi, mulai Organda, mulai APBMI, mulai DKBM, mulai Pelra, dan lain sebagainya, kerjasama dengan KSOP dan Pelindo. Kita buka sama teman-teman HIPMI, BPP HIPMI Pusat kemarin hadir juga, Ketum HIPMI Mas Mardani, terus Ketum HIPMI Jatim juga hadir. Sampai hari ini berjalan kurang lebih 10.000 sasaran. Kemampuan di Kabupaten Gresik, kalau dalam 1 hari kita insya Allah mampu di kurang lebih ya 15.000 lah. 15.000 insya Allah mampu. 15.000 Cuman Pak, per hari, ya 15.000 per hari. Cuman kemarin saya sudah ngomong sama Wali Kota Surabaya, Mas Eri sama Mas Mugdor, Bupati Sidoarjo. Kemarin sudah saya suruh ngajukan Mas Wagub, biar Mas Eri Cahyadi ngomong ke Bu Gubernur terkait minta dropping yang banyak. Rencana kami kita serbuan massal. Surabaya kita selesaikan. Nakes kita kirim ke Surabaya. Nakes Sidoarjo kirim ke Surabaya. Kita garap Surabaya selesai. Dalam kurun waktu secepatnya
selesai Surabaya geser ke Sidoarjo. Nakes Sidoarjo, nakes Surabaya, nakes Gresik ngumpul di Sidoarjo semua. Kita selesaikan di Sidoarjo dalam waktu beberapa bulan secepatnya. Baru kalau Surabaya Sidoarjo selesai geser ke Gresik, karena kan Gresik paling jadi biar yang senior-senior dulu aja yang didahulukan lah. Seperti itu mungkin Pak Wagub, mungkin ini usulan kalau memang bisa. Jadi Surabaya Raya mainnya vaksinasinya seperti itu. Oke, jadi tadi kan ada target berarti Gus Yani ya 15.000 per hari ngoten nggih. Dan mudah-mudahan itu bisa betul-betul terrealisasikan dengan berjalannya waktu. Dan mudah-mudahan ini bisa merupakan upaya tersendiri untuk dapat menangani pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bupati, apa kabar? Baik, nggih. Baik. Alhamdulillah. Mohon maaf ini agak terlambat perjalanan ini bersama Gus Yani tadi. Buatan apa-apa, Pak. Ya, lebih cepat. Mugi sehat nggih, Pak. Ya, Pak Bub. Pak Bupati sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sekalian kita ngobrol Pak Bupati. Mungkin langsung saja bahwasanya tadi kalau dari Mas Emil tadi kayaknya ada gangguan sinyal. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi. Tapi pada dasarnya Mas Emil tadi cerita tentang langkah-langkah penanganan COVID di tingkat Jawa Timur gitu ya. Dan tadi Gus Yani juga cerita sedikit tentang gimana situasinya di Kabupaten Gresik. Dan ternyata Pak Yuronur di situ ada target 15.000 vaksinasi per hari gitu. Jadi mudah-mudahan dengan vaksin ini kita bisa betul-betul menangani COVID dengan baik. Nah kalau di Kabupaten Lamongan itu gimana Pak? Statusnya selama ini gimana? Lamongan dan top. Mungkin upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Lamongan dalam rangka penanganan COVID-19 ini? Monggo bisa dijelaskan Bapak. Baik, terima kasih Bu Roro. Jadi alhamdulillah saat ini Lamongan sudah dalam kondisi yang dapat dikatakan baik. Bahkan BOR hari ini tadi juga dipaparkan kita sudah 15% karena beberapa kali kita menambah membuka rumah sakit lapangan di beberapa puskesmas itu dan sekarang angka BOR di Lamongan 15,sekian%. Kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan terutama kita sekarang fokus pada penanganan di terpusat ya, kemudian 3T dan yang ketiga kita juga upaya vaksinasi. Vaksinasi kita sudah mencapai 18% dan ini terus kita lakukan. Ya, sebenarnya target sudah kita buat. Namun demikian kita masih sangat tergantung oleh kiriman vaksin ya, distribusi vaksin dari pemerintah provinsi sehingga kita sangat tergantung. Tapi sisa vaksin yang ada ini sebenarnya kita lebih sediakan untuk yang dosis 2 begitu. Dan langkah-langkah pemulihan ekonomi sebenarnya juga sudah mulai kita konsentrasikan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk pemulihan ekonomi ini. Begitu mungkin sementara gambaran secara umum dan alhamdulillah kasus terus melandai. Dan kasus-kasus baru beberapa hari ini memang sudah ada tambahan. Ya hari ini belum ada laporan tambahan ya. Nanti mungkin sore ada tambahan. Alhamdulillah. Berarti dengan kebijakan misalnya PPKM beberapa saat yang lalu itu sangat amat mempengaruhi ngoten nggih Pak kasus COVID gitu di Lamongan, Kabupaten Lamongan. Ya, PPKM ini terbukti sangat bisa mengendalikan mobilisasi masyarakat atau mobilisasi baik perpindahan dari antar kecamatan maupun mobilisasi baik dari masyarakat luar yang masuk ke Lamongan ataupun sebaliknya masyarakat Lamongan yang keluar ke Lamongan. Begitu. Oke, alhamdulillah. Jadi gini Lamongan Pak, ini top Pak Roro. Pak Yuronur dan Gus Yani. Betul, saya sepakat. Pokoknya Lamongan, Gresik dua-duanya top. Karena juga dapil saya. Pokoknya paling top di Jawa Timur. Saya sempat
telepon Pak Bupati itu gara-gara awal-awal PPKM darurat. Saya ingat betul itu. PPKM darurat awal-awal itu saya telepon Pak Bupati. Pak Bupati, gimana itu Pak Lamongan bisa menurunkan mobilitasnya cukup signifikan. Nanti langsung matur. Terus? Ini lampunya saya matikan semua gitu. Lampunya kita matikan semua. Gus, waduh. Ini memang hari ini itu sudah berbeda ya, bergeser. Dulu kalau kabupaten kota itu kan semakin terang, semakin bagus. Kalau sekarang nggak kebalik, semakin gelap, semakin bagus malahan. Wes luar biasa Semakin ini baik. perbedaannya sangat berbeda sekali sama Jadi zaman dulu, betul. Pak Yuronur, saya ingin menanya juga. Jadi saya kemarin kebetulan habis dari lapangan di masa reses ini kita keliling ke beberapa kecamatan, salah satunya di Kecamatan Sukodadi. Tapi pada intinya ketika turun ke lapangan itu masih saja banyak gitu ya masyarakat yang tidak taat protokol, Pak. Jadi apa sih Betul. langkah pemerintah saat ini gitu untuk mensosialisasikan kepada publik bahwasanya penting sekali kita melakukan ataupun menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Jadi gimana Pak itu di lapangannya? Betul. Mbak Roro, memang tantangan kita dari ini masyarakat ini merasa bahwa dengan menurunnya kasus, dengan berkurangnya angka lalu lintas ambulan terutama ya, beberapa hari ini kan ambulan tidak seperti pada 2 minggu yang lalu ya. Ini menganggap bahwa ini COVID ini masih sudah berakhir ya, padahal tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa COVID ini unpredictable ya, susah diprediksi sehingga kita harus tetap waspada dan selalu hati-hati. Kita terus mengkampanyekan ya gerakan bakti-bakti sosial yang diadakan oleh kelompok-kelompok dan elemen masyarakat. Dan apa yang kita bisa bantu utama untuk penanganan prokes. Ya, yang sangat penting adalah masker. Ya, jadi kalau ada bantuan sekarang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat selain sembako dan sebagainya, yang lebih penting lagi masker. Ya. Dan kembali di awal, ya masker ini tetap terus kita gelurakan kepada masyarakat. Begitu. Begitu. Terima kasih Pak Bupati, itu sangat informatif dan kita juga berharap bahwasanya ada kesadaran publik gitu ya mengenai bahwasanya saat ini tuh kita masih perang loh dengan sesuatu yang tidak terlihat gitu. Jadi mudah-mudahan jadi gini Pak Bupati, beberapa saat yang lalu saya itu habis hadir di sebuah kegiatan dan dihadiri oleh beberapa anggota DPR dari Kanada, Thailand, Filipina gitu, dan kita tuh membahas gimana sih caranya agar kita bisa lebih baik lagi dalam penanganan COVID-nya gitu. Dan ternyata yang terpenting adalah bahwasanya kita bisa bersinergi lintas instansi gitu Pak Bupati. Jadi saya sebagai wakil rakyat di DPR RI misalnya harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan kementerian gitu ya di pusat, pemerintah di pusat, tetapi juga di daerah jangan sampai ditinggalkan gitu. Justru untuk make sure gitu bahwasanya masyarakat di dapil itu baik-baik saja, harus ada sinergitas dengan pemerintah daerah, baik itu Mas Wagub di sini join lagi, thank you, dan juga Pak Bupati, Pak Yuronur. Hilang, jadi ini nggak tahu kayaknya kita semua gagal sinyal, soalnya pas Mas Emil masuk, Gus Yani pergi, jadi ibaratnya kayak gantian gitu loh. Tapi ya sudahlah. Mas Emil, oke, now you're back. Saya mau nanya, dari segi mungkin ini kan kita saat ini sedang mengalami multiple crisis gitu, jadi baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan tidak terlupakan krisis iklim ya yang saat ini kita lalui. Nah, maka saya ingin menanyakan ke Mas Emil, mungkin bisa memberikan kita contoh juga gitu terkait program strategis pemerintah gitu yang saat ini telah dilakukan, digaungkan gitu di wilayah Jawa Timur dalam rangka pemulihan ekonominya gitu. Apa sih program-program yang saat ini sedang dijalankan? Baik, ini kan memang kita pertama harus melihat bahwa ada pemerintah pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota, semua 3 jenjang ini punya peran masing-masing. Nah, di tingkat provinsi ini memang kita fokus pertama meningkatkan, karena
penanganan terbaik untuk ekonomi adalah mengendalikan COVID. Jadi kalau COVID-nya nggak terkendali, jangan ngomong soal ekonomi. Pasti berantakan. Gitu. Jadi makanya kita fokus bagaimana supaya penanganan COVID ini lancar. Kita membenahi kapasitas rumah sakit, mensupport rumah sakit lapangan, mungkin juga ada gerakan seperti oksigen dan lain sebagainya. Semua penanganan COVID ini menjadi prioritas. Nah, yang kedua tentunya memang kita punya instrumen, namanya Bank Jatim dan Bank UMKM. Mereka melakukan dana bergulir yang fokus hanya di Jawa Timur toh, gitu ya. Oke. Jadi emang fokusnya di Jawa Timur aja. Jadi ini adalah langkah untuk bisa mempercepat tentunya akses modal, karena katanya banyak keluhan bank sekarang banyak yang menutup diri. Nah justru sekarang Bank Jatim sama Bank UMKM fokus bagaimana untuk Jawa Timur. Nah ini adalah salah satu instrumen kita untuk menggerakkan ekonomi. Nah yang tidak kalah penting sebenarnya adalah kelancaran aktivitas. Banyak yang persepsinya karena PPKM logistik terhambat. Nah itu nggak boleh. Ya. Maka Dinas Perhubungan kita memastikan logistik itu bisa berjalan tanpa hambatan. Harus berjalan lancar. Nah disinilah makanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan itu tidak boleh kemudian menjadikan logistik ini terhambat. Gitu. Maka angkutan barang harus bebas lewat sebenarnya. Kalau barang, ya, karena tujuannya adalah kelancaran logistik. Nah, memang pasti ekonomi ada dampaknya karena kegiatan masyarakat ini berkurang tapi belum bertambah. Memang sudah ada peralihan, ada yang mengkompensasi dari digital. Tapi ada juga kan ekonomi yang tidak bisa tanpa tatap muka, ya kan? Bioskop bisa nggak tanpa tatap muka? Nggak bisa. Wisata nggak bisa tanpa tatap muka. Sehingga sektor-sektor itulah yang paling terdampak, yang mau nggak mau, suka nggak suka, untuk tahap sekarang ini fokusnya adalah survival. Bagaimana program bansos ya. Nah termasuk Pemprov makanya mengakselerasi 100 miliar selama 2 bulan, Juli sampai Agustus, untuk program-program yang sifatnya kemasyarakatan. Ada yang reguler, ada yang add-on ya, ada yang tambahan selama pandemi ini atau PPKM. Nah ini tujuannya supaya Pak Bupati Lamongan, Pak Bupati Gresik, nggak banyak sih kita bisa mensupportnya, tapi minimal beliau ketemu, dia bisa mendata nih, oh ini warung-warung makan, oh ini apa pekerja-pekerja pariwisata yang nggak dapat bantuan dari Kemensos, yang bisa dibagi bantuan sekali salur ya, senilai sama dengan BPNT gitu, bantuan pangan non tunai. Itu beberapa program kita di provinsi. Mas Emil, gimana kalau misalnya, karena kebetulan kemarin waktu turun ke lapangan banyak yang mengeluhkan gitu bahwa mereka tidak bisa aktif lagi untuk berpartisipasi di dalam pertumbuhan ekonomi daerah gitu ya, dalam arti kata secara ekonomi mereka they can't sustain themselves gitu, jadi banyak juga yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Nah solusi apa sih yang bisa diberikan oleh orang-orang seperti itu gitu? Apakah ada program khusus gitu untuk mengembangkan misalnya support terhadap UMKM daerah gitu yang merupakan bagian penting gitu dalam pertumbuhan ekonomi daerah? Ya, salah satunya memang meningkatkan daya saing. Itulah sebabnya kita ada program namanya Millennial Job Center. Ini tujuannya untuk mengatasi dua masalah dengan satu solusi, ya. Jadi pertama, talenta-talenta kita perlu kerjaan. Mereka punya bakat di bidang fotografi, videografi, graphic design, digital programming, ya, social media management, digital marketing. Tapi nggak punya klien untuk menyalurkan jasa mereka. Sebaliknya banyak pelaku UMKM yang mereka bingung gimana caranya saya lebih sukses lagi di marketplace digital. Karena kalau jualan di toko kan selama ini dia nggak perlu mikirin terlalu rumit, tinggal titip barang, titip jual, kalau ada yang datang ke toko atau ke rumah makan dibeli. Tapi kan sekarang yang datang makin sedikit. Nah, maka begitu jualan di marketplace, dia punya kendala. Kendalanya dia adalah dia harus bersaing dengan ribuan atau puluhan ribu produk. Nah, untuk diferensiasinya dia harus punya strategi digital. Dia akan butuh fotografi produk, bukan fotografi produk beda dengan foto biasa ya. Produk itu harus dibikin seartistik mungkin. Jadi kalau ada makanan misalnya, itu harus ada properti juga yang melengkapi foto itu sehingga jadi menarik gitu. Jadi fotografi produk, kemudian juga video konten dan lain sebagainya itu menjadi sebuah kebutuhan hari ini untuk pelaku UMKM. Nah, inilah dua masalah ini kita pecahkan. Ya, talenta yang butuh kerjaan atau butuh rekam jejak untuk meniti karir sebagai freelancer yang profesional dengan UMKM yang harus melakukan transformasi digital. Ini sudah kita jalankan dari tahun 2019 dan sampai hari ini sudah ada 2.000
talenta se-Jawa Timur yang sudah aktif melakukan bantuan transformasi digital untuk UMKM. Nah, karena nggak punya pengalaman nih talentanya, UMKM atau klien nggak akan percaya kan? Jadi dibantu oleh mentor. Setiap project Millennial Job Center ada mentor yang mendampingi. Total 157 mentor yang terlibat mendampingi talenta-talenta tersebut dalam menjalankan project dengan klien. Gitu. Dibayar, tapi memang bayarannya nggak tinggi. Tapi yang penting kan resumenya masuk gitu. Jadi udah punya portofolio yang bisa dibawa untuk dia nyari klien sendiri. Nah, ini salah satu cara kita untuk bisa meningkatkan daya saing. Nah, memang 2000 dibandingkan jutaan UMKM di Jawa Timur kan kecil, tapi kita berharap sekarang UMKM lain nggak bingung. Kalau dulu mau nyari talenta digital kemana, ya kan? Mereka bingung. Sekarang mereka tinggal ke website MJC, mereka bisa lihat daftar talenta di sana, tentunya dengan biaya yang sangat terjangkau. Jadi ini harapannya memberi ruang bagi UMKM untuk melakukan transformasi digital. Tadi namanya Millennial Job Center ya, Mas Emil ya? Iya. Jadi ini contoh aja untuk mungkin teman-teman yang bergabung gitu, bahwasanya peluang itu ada sebetulnya. Memang tergantung daripada kita sendiri, apakah kita proaktif dalam mencari peluang tersebut gitu. We cannot rely on mungkin orang lain gitu ya untuk melakukan sesuatu untuk kita. Kita ketika memang sedang mengalami sebuah kesulitan harus berupaya untuk proaktif dan mencari dan tentunya berkontribusi. Harapan besarnya di sini Pak Bupati, Pak Yuhronur Gusiani, mungkin bisa cerita sedikit. Monggo Pak Yuhronur masih sibuk nggih Pak? Harus pergi jam berapa ini Pak? Udah. Sampun, tadi sudah selesai. Saya langsung fokus Pak. ke ini. Oh, matur nuwun Pak. Mungkin bisa dilanjut kalau misalnya di Kabupaten Lamongan gimana Pak? Apakah ada support program gitu ya, supporting program dari pemerintah daerah terhadap perkembangan daripada UMKM? Karena kebetulan kemarin saya turun langsung ke Gresik dan juga Lamongan gitu, dan keluhan dari masyarakat itu selalu tentang hal-hal seperti ini. Ya, baik. Di era pandemi beberapa program yang sudah kita jalankan. Ada dua hal lah, terutama bagaimana kita intinya adalah bagaimana penjualan mereka meningkat, ya pendapatan mereka bisa survival tadi yang dikatakan oleh Pak Wagub. Jadi ada dua hal, secara online dan offline. Ya, online kita terus mendorong untuk marketplace dan e-commerce yang sudah kita buat. Kita punya POL pasar online Lamongan, ya, dan alhamdulillah ini setiap hari berjalan ya, basisnya ada di pasar-pasar tradisional di Lamongan. Ada 2 atau 3 pasar yang menjadi basis dan itu sudah bekerjasama dengan ojek online lokal. Ada banyak sekarang berkembang ojek online lokal itu yang mensupport POL ini. Dan mereka juga punya aplikasi-aplikasi mandiri yang bersifat lokal dan alhamdulillah ini bisa jalan dengan baik. Dan kita hari-hari ini terus bekerja sama dengan toko modern, khususnya Alfamart dan Indomaret. Bagaimana kita bisa terus memasukkan produk-produk UMKM ini bisa dijual di Indomaret maupun Alfamart. Dan ini terus bertambah. Kalau kemarin hanya 60 item produk dari UMKM itu yang dikurasi oleh Indomaret, ya sekarang terus bertambah dan mereka mengadakan semacam pelatihan produk sehingga bisa mempunyai kualitas produk yang bisa bersaing di produk-produknya yang dijual oleh Indomaret maupun Alfamart. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa marketplace yang ada di beberapa tempat. Kita kemarin juga kita sudah sebenarnya sih dengan Bukalapak dan ini juga kita nanti akan berkesempatan dengan beberapa marketplace yang sudah besar gitu. Artinya kita membuka pasar dan ruang baik yang bersifat regional maupun yang bersifat lebih luas lagi secara nasional maupun internasional. Dan kita secara offline-nya kita terus membantu mereka dengan beberapa program-program ya. Pada beberapa bulan sebelum puncak pandemi ini kita punya gerakan namanya Ayo Beli Produk Lamongan, tapi sekarang lebih fokus lagi. Iya, ayo ditumbasi, ya. Ayo ditukoni, ya kemarin
pada tanggal 17 Agustus kita meluncing sebuah gerakan Ayo Ditumbasi. Ya, sebenarnya goalnya adalah sederhana, bagaimana penjualan para UMKM itu, terutama yang kemarin tidak sempat berjualan, warung-warung yang ditutup jam 8 dan gerobak-gerobak dorong, banyak sekali. Kalau malam itu nasi goreng, tahu campur. Mungkin Mbak Roro kalau malam Ngomongin nasi goreng goreng, jadi lapar. nasi boran dan sebagainya kalau Oke, malam ini. Sekarang kita beri stiker-stiker mereka dan kita buatkan video-video yang di grup-grup kita sebarkan untuk mendorong masyarakat yang karena saya yakin berapapun yang dibeli oleh konsumen ini sangat berarti bagi mereka, 5.000, 10.000, tapi ini omset penjualan akan bisa meningkat, yaitu gerakan yang kita namakan Ayo Ditumbasi. Kemudian mendorong termasuk wirausaha muda. Ke depan kita mau membuat kampus digital marketing. Ada beberapa profesional nanti yang akan membantu ya para anak-anak muda. Baik kita kerjasama dengan kampus maupun kita punya profesional mencari talent-talent yang nanti bisa bekerja di dalam dunia digital itu. Selain itu kita juga sudah merencanakan di tahun depan untuk membuat co-working space dan itu insya Allah bisa menjadi tempat dan wadah bagi anak-anak muda bisa dengan dunia baru ini. Itu beberapa Menarik. program yang sedang fokus dan kita kembangkan untuk ya mudah-mudahan nanti bisa dibantu untuk merealisasikannya lebih. Insya Allah menarik. Menarik sekali ya Pak Yuronur, banyak sekali ternyata upaya yang dilakukan untuk mensupport UMKM gitu. Tadi di tingkat Jawa Timur secara keseluruhan, tadi Mas Wagub juga udah menyampaikan Millennial Job Center, dan di sini juga Pak Yuronur barusan Pak Bupati menyampaikan berbagai macam upaya yang dilakukan agar UMKM itu masih bisa berdaya gitu ya dan bisa sustain gitu walaupun sedang mengalami kesulitan dalam arti kata ya kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Dan kalau untuk di Kabupaten Gresik gimana Gus Yani? Monggo cerita sedikit tentang UMKM, pengembangan UMKM ini seperti apa? Sama sih Mbak ya. Jadi upaya itu sudah terkait dengan hadirnya pasar-pasar modern, maka di era yang penuh ketidakpastian ini tentunya harus kita kolaborasi. Kolaborasi ini yang menjadi salah satu skenario yang harus kita jalankan terkait dengan UMKM mulai dari tingkat kecil bisa masuk dan diberi kesempatan ke pasar-pasar modern. Tetapi ada yang menarik bicara UMKM ini, saya di Gresik ini lagi mencoba terus bekerja sama dengan teman-teman Bea Cukai. Karena kami mendorong munculnya desa devisa. Mungkin Pak Wagub waktu itu sudah ikut juga ke Cerme waktu itu di Wedani terkait dengan songket Wedani. Ini yang terus kita dorong. Jadi Bea Cukai Gresik itu lagi komunikasi terus dengan pihak di luar negeri, dengan Bea Cukai yang di luar negeri agar mencoba sebagai jembatan agar produk-produk UMKM ini bisa naik kelas sasarannya. Di Kabupaten Gresik kemarin yang sudah mulai berjalan sarang burung waret, terus ikan bandeng di Mengareh itu sudah kita kirim ke Jepang. Keren banget. Untuk umpan untuk mancing kalau salah, pancing. Terus apalagi kemarin ya, legen tren ini dari bunga kemarin, dari bunga itu dikirim ke New Zealand kalau nggak salah. Lah ini terus kita upaya bahwasanya mereka ini kan selalu
ada persoalan terkait dengan finansial. Tetapi Ya. kami mencoba teman-teman pelaku UMKM ini jangan terus diberi kebiasaan untuk diberikan hibah. Maka mereka harus dikenalkan Pak Bupati, harus dikenalkan dalam hal ini Bank Gresik atau Bank Daerah, Bank Jatim yang harus benar-benar hadir dalam kesempatan yang seperti ini. Mereka lebih dekat, mereka lebih pinjaman yang lebih lunak dan lain sebagainya agar mendorong kewirausahaan mereka. Nah, ini ada kolaborasi hebat dari pemerintah kabupaten, pelaku UMKM, terus dari bank daerah dan teman-teman di Bea Cukai. Ini yang menjadi jembatan agar produk UMKM ini bisa berjalan. Mungkin itu. Oke. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan peran pemerintah daerah gitu ya dalam mengembangkan dan mendorong UMKM di daerah. Dan sekalian saya izin lapor kepada Panjenengan Sedoyo. Jadi sebetulnya karena salah satu mitra kerja Komisi 7 adalah Badan Riset dan Inovasi. Dan kita kemarin mendorong adanya support gitu ya untuk para UMKM di daerah. Lamongan dapat, Gresik dapat, nggak usah khawatir. Dan kita kemarin ada mesin pembuatan bakso, penggilingan dagingnya dan lain-lain, dan itu sudah direalisasikan dan alhamdulillah dirasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Dan lapor juga bahwasanya sekarang di Komisi 7 ini kita mitra kerjanya ada beberapa kementerian. Jadi yang pertama Kementerian SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Makanya kenapa kita mendorong izin Pak Bupati, Bapak-Bapak Bupati, Mas Wagub, bahwasanya sudah terrealisasikan 300 titik PJUTS penerangan jalan umum tenaga surya, dan tahun ini ada 350 titik juga, jadi alhamdulillah itu terrealisasikan. Dan yang kedua kita juga ada salah satu mitra kerja kita adalah Kementerian Perindustrian, dan ini baru saja insya Allah minggu depan kita akan rapat raker langsung dengan Menperin Pak Agus Gumiwang. Mugi-mugi nanti untuk kan ini kan wilayah industri semua gitu, jadi mudah-mudahan dengan keberadaan beliau, dengan mitra kerja kami, kita bisa mendorong penguatan industri di wilayah Gresik, Lamongan, Jawa Timur secara keseluruhan, agar kedepannya bisa lebih berdaya saing dan lebih maju lagi secara ekonominya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, ini lebih personal sebetulnya pertanyaannya. Kita mulai ke Mas Wagub saja, karena dari tadi on off terus, alhamdulillah sekarang bisa on lagi. So question for you, Mas Wagub. Kan dengan pandemi ini tentu banyak sekali kesulitan yang kita semua alami gitu ya. Tetapi ada titik di mana ada berbagai macam hal yang dapat kita syukuri gitu. Misalnya, kalau buat saya pribadi, dengan di tengah-tengah pandemi ini, saya bisa lebih mempunyai banyak waktu untuk keluarga, tetapi tetap bisa bekerja gitu ya. Kayak misalnya hari ini ada 5 rapat, saya duduk aja di sini gitu, dan nggak perlu mondar-mandir, dan saya merasa lebih produktif juga gitu. Dan selain itu juga ada kesempatan untuk explore, karena dari kecil tuh suka olahraga sebetulnya Mas Wagub. Jadi saya suka olahraga, sekarang bisa lebih explore olahraga yang masih bisa jaga jarak. Makanya sekarang suka berkuda, suka main polo, suka tenis gitu. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya belum tentu saya lakukan kalau tidak ada pandemi gitu. Nah, sekarang I want to know on a personal level, mungkin Mas Wagub, apa sih what good came out of this pandemic for you personally? COVID-19 satu ya mulai sadar olahraga sih dikit-dikit ya. Tapi kalau soal makan justru saya compensate, justru saya malah nggak mau ngerem. Karena lebih baik bahagia dengan makan daripada diet gitu. Nah, jadi itu yang jadi concern. Tapi yang kedua sebenarnya lebih kepada filosofi loh, bahwa kita sadar kita itu sebegitu lemahnya ya. Maksudnya sama yang Maha Kuasa dikasih cobaan sedikit aja udah keteteran kita. Jadi kita nggak boleh jumawa ya jadi manusia. Kita harus sadar bahwa ya usia, kehilangan orang-orang yang kita kenal di sekitar kita, itu benar-benar menyadarkan bahwa hidup itu sangat berharga. Kita nggak tahu kita dikasih umur sampai berapa, maka kita harus maksimalkan untuk berbuat baik gitu. Jadi
Ya, jadi lebih menghargai treasure apa yang sudah dimiliki sekarang gitu, ketimbang ngejar-ngejar terus sesuatu. Bagaimana kita lebih menghargai apa Very yang ada di good. sekitar kita hari ini. Itu luar biasa banget Mas Emil, terima kasih udah sharing tentang itu gitu. Karena memang dengan adanya pandemi ini apa ya, kita bisa lebih merefleksi diri gitu dan merefleksi tentang kehidupan, what matters, what doesn't matter gitu kan. Dan mudah-mudahan di luar semua ini ya kita bisa lebih bahagia on a Dan personal ini level. kekayaan apapun nggak bisa membeli nyawa. Kita sudah lihat Iya, itu bagaimana orang-orang yang luar biasa, apa ya, mungkin kekayaannya, kedudukannya itu tidak bisa menghadapi ini. Jadi ya itu dia tadi. Itu juga salah satu yang kita lihat. iya. Makasih Mas Wagub. Kalau Gus Yani gimana Gus? Monggo Gus Yani gimana? Ya, pandemi ini ya tentunya tidak lepas dari syukur ya. Rasa syukur kita masih diberikan kesehatan. Kita tahu kemarin banyak keluarga kita, sahabat kita, atau saudara-saudara kita yang terdekat mungkin mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya ditempatkan di tempat yang mulia. Saya sih terus menyampaikan di masa pandemi seperti ini, sekecil apapun kontribusinya, ini sangat berarti buat kita semua. Saya selalu menyampaikan kepada terutama anak-anak muda, ansor, dan lain sebagainya, komunitas-komunitas apapun kita ajak, supporter bola, dan lain sebagainya, kita ajak saling gotong royong dalam penanganan pandemi. Sekecil apapun kegiatan kita, sekecil apapun bantuan kita, ini sangat demi. Karena dalam kebersamaan ini pasti ada keberkahan. Ini yang selalu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, baik yang muda, terutama yang muda ya Mbak, terutama yang muda itu kita ajak betul-betul. Sampai teman-teman KPU pun saya libatkan. Teman-teman KPU yang dulu menjadi PPK di kecamatan itu kita ajak semua untuk melaporkan silacak. Kenapa kok silacak kita itu bagus ya? Karena ada teman-teman di balik itu, ada teman-teman KPU yang dia sudah ahli data ya, melaporkan tracing dan lain sebagainya. Semuanya kita ajak untuk bergerak bersama dalam penanganan pandemi. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dalam waktu yang cepat ya. Baru apa yang saya sepakat yang disampaikan oleh Mas Wagub, baru kita bisa bergerak untuk perekonomian. Mungkin itu. Amin. Dan yang terakhir, monggo Pak Bupati, Pak Yuhronur, apa sih hikmah dari pandemi ini, baik secara individu ya, personal, dan juga mungkin secara keseluruhan. Baik, saya kira ya mungkin sama yang dialami ya, secara individu mungkin punya pengalaman masing-masing, tapi yang jelas bagi saya juga ini adalah waktu yang sangat luar biasa ya. Saya bekerja sudah cukup lama, 32 tahun, 33 tahun ya menjadi PNS, baru saatnya saya menemui situasi yang seperti ini gitu. Ya tentu dan saya banyak menemukan hari-hari ini banyak, bahkan keluarga kami ini banyak yang meninggalkan kita, bahkan senior saya Pak Bupati Fadli yang juga meninggalkan kita ya tanpa ya dengan tiba-tiba ya rasanya ya, sehingga ada kita semakin memahami lah beda-beda tipis ternyata sekarang kehidupan itu antara hidup dan mati itu sudah ada sesuatu yang sangat tipis sekali untuk melewatinya. Jadi tentu ada hikmah yang sangat mendalam lah bagi kami. Yang jelas juga kita banyak bertemu dengan keluarga yang selama ini saya pikir ya lebih banyak jarang kumpul, bahkan makan bersama pun sekarang lebih sering daripada yang sebelum ada pandemi. Nah, ya saya juga merasakan bagaimana bantuan ketika orang menerima bantuan dan sebagainya itu dengan menangis, dengan menerima yang betul-betul
rasanya memang beda lah. Ya tentu banyak hal. Ya dan yang jelas masa pandemi ini juga hikmah yang cukup besar. Masyarakat sudah terbiasa dengan dunia digital yang ini harus terus kita ikuti perkembangan ini supaya ketika nanti dalam situasi new ya new Iya. condition ini Iya. masyarakat juga ini tidak lepas lagi kepada dunia digital yang memang menjadi sebuah keharusan. Saya kira itu Mbak Roro. Matur Mungkin. nuwun, Ya, matur terima nuwun, kasih. Pak Mohon maaf. Yuhronur, Gus Yani. Siap. Bisa Siap, disimpulkan siap, siap. bahwa banyak Terima sekali kasih. banyak bentar Gus, jangan pergi dulu sebentar. Intinya banyak sekali hikmah yang kita dapat gitu ya dari kejadian ini, dan memang semangat gotong royong perlu kita gaungkan lagi. Saya siap dari pusat, dari DPR RI untuk selalu berkontribusi dan mudah-mudahan bisa selalu bekerja sama, baik itu dengan tadi Mas Wagub gitu ya, dan juga bapak-bapak bupati di sini, untuk memajukan baik Kabupaten Gresik, Lamongan, dan Jawa Timur secara keseluruhan. Di sini izin banyak sekali yang menyapa. Jadi teman-teman dari Gresik, dari Lamongan, semuanya itu Ya, hadir. Jadi terima kasih panjenengan sedaya betul. sudah meluangkan Iya. waktunya untuk hadir. Ini kalau bupatinya hadir, masyarakatnya wajib hadir, ngoten nggih. Jadi Ya. akhirnya rame. Akhirnya Itu ada rame. yang Jadi minta sekolahnya dibuka, Nah, hampir minta sama apa lagi ini. itu tadi? Banyak sekali ini iya, yang Pariwisata sekolahnya dibuka. dibuka ini. Pariwisata, Iya. pariwisata dibuka aja Pak Bupati. Monggo ayo bareng-bareng. dan Sedikit Ya, sedikit. Bawean, kalau di Bawean juga mendapatkan bantuan kayak kan ya Gus Yani ya, untuk wilayah Bawean sama, nggih. Iya. Sama. Ya, Nanti alhamdulillah. kita diskon pariwisatanya, Gus. Betul. Mari. Jadi memang kita lebih anu ya, lebih enak ngomong ketika Nggih. kabupaten tetangga kanan kiri ini kita diskusi dulu, yo buka bareng-bareng kan, nggak harus sama sih Mbak, karena beda Nggih. karakteristik ya, beda Ya. kasus, beda kondisi. Sebetulnya Ya. kita ngobrol sama Pak Bupati Lamongan, saya ngobrol sama Mas Eri, sama Iya. Mas Mudor, sama aja, seperti itulah. Jadi Iya, betul banget. tinggal di situ aja, Jadi jadi nggak harus sama, Iya. dari pusat pun nggak harus sama gitu loh. Nggih. Ya, Iya. mudah-mudahan mugi-mugi kita bisa segera Oke. bangkit dan merdeka dari Amin. pandemi COVID-19 Oh iya, ini. sedikit Masih Mbak Roro. semangat kemerdekaan. Nggih, Nggih, sedikit, monggo Mbak Roro. Pak Yuhnur. Monggo. Saya mau sampaikan aja biar Mbak Roro tahu bahwa Lamongan punya Iya, city gimana? branding yang baru. Namanya Lamongan Nice. Megilan. Ya, nanti saya kirimkan Wah, ke mantap. ya. Oke. Sip. Lamongan Nanti Megilan. Lamongan kita Megilan. dukung terus pokoknya Pak, dari pusat kita akan Siap. dukung terus. Siap. Matur nuwun sangat, Nggih. terima kasih Nggih, bagi terima semuanya yang Siap, hadir siap. juga. Semoga sehat selalu dan selalu semangat dalam pengabdiannya kepada Terima bangsa dan kasih. negara Amin. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nggih. Bye bye. Siap. Aduh.